Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Pada hari ini saya kembali lagi membawa renungan singkat pada kita pada malam hari ini. Jadi harapan saya kita semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Yesus Kristus, karena di hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, atau yang bisa dikatakan bahwa memang sudah akhir zaman. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya harus membekali diri kita setiap saat dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kebiasaan kita sebagai orang Kristen, kita terlebih dahulu berdoa seperti itu. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami masih bisa merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Itu adalah kasih karunia yang sangat luar biasa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Baik kesehatan ya Tuhan, Engkau masih melindungi kami. Dan kami juga berdoa buat semua pendengar, buat semua orang yang menonton video ini ya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan agar sekiranya mereka tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Jadi baik saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik seperti itu, yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Jadi topik hari ini ya, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitabnya yang terdapat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Matius pasal 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini adalah warning, atau ini adalah peringatan dari Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan seperti itu? Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari 3 alasan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Yang pertama, kenapa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan? Kita buka di Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat ya. Ini adalah alasan Yohanes Pembaptis yang pertama. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi inilah alasan Yohanes Pembaptis pertama. Alasan yang pertama kenapa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, kata Yakobus 4 ayat 14 ini, bahwa hidup kita ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wow. Jadi kita sebenarnya sudah tahu bersama bahwa banyak kadang-kadang saudara-saudari kita masih muda, dia sudah meninggal. Seperti itu. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk memegahkan diri. Kita tidak punya kesempatan untuk mengatakan bahwa saya ini masih muda, jadi nanti ajalah cari Tuhan. Seperti itu. Jadi Alkitab memperingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita ini sama seperti uap. Seperti itu, kalau Bapak Ibu ke dapur seperti itu, baru ada yang memasak, Bapak Ibu buka kuali, tutup kuali atau apa segala macam, lalu lihat uapnya keluar, Bapak Ibu tutup kembali, uap itu langsung hilang seperti itu, sekejap mata malah. Seperti itu kata firman Tuhan, demikian pun hidupmu, kamu itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Seperti itu. Jadi Yohanes Pembaptis tahu persis bahwa ketika orang meninggalkan dunia ini tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat, apa yang akan terjadi kepada dirinya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang kedua, mengapa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan? Mari kita buka Keluaran. Keluaran ya. Kita buka Keluaran supaya kita semakin jelas ya. Seperti itu, Keluaran pasal 4 ayat 21. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Wow, jadi ini adalah kasus Firaun yang dimana Tuhan sudah beberapa kali memberikan mujizat atau memberikan peringatan kepada Firaun, tetapi Firaun ini tidak mau bertobat-tobat. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita aplikasikan kepada diri kita. Kita ini tanpa sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita berkali-kali kesempatan, tetapi kita mengabaikannya. Ingat saudara, bahwa sudah ada kasus
di dalam Alkitab yang Tuhan sudah berikan berulang kali kesempatan untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia tetap mengeraskan hatinya. Akhirnya Tuhan sampai mengeraskan hatinya. Kalau Tuhan sudah mengeraskan hati kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi saya tekankan bahwa ketika masih ada kesempatan hari ini, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Terimalah. Jadi berikanlah hidupmu kepada Yesus. Maka kita kita memastikan diri kita bahwa kapan saya mati pasti masuk surga. Yang ketiga, alasan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Mari kita buka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kedua, ya. Saya akan baca, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pada malam. Jadi artinya bahwa Tuhan ini, hari Tuhan yang kedatang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya, kita tidak tahu kapan dia akan datang. Seperti itu. Bahkan dikatakan di sini bahwa dia akan datang seperti pencuri. Wow, kita tidak sangka-sangka bahwa bisa saja dia datang, ya mungkin saja dia bisa datang 1 menit sesudah saya membuat video ini, bisa saja seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaannya bahwa apa ketika Tuhan datang kita sudah siap menyambutnya? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa iblis ini tidak senang ketika kita dekat dengan Tuhan. Jadi iblis juga membuat berbagai macam cara supaya kita tidak bisa datang kepada Tuhan, supaya kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca beberapa ayat alasan-alasan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Yang pertama tadi, bahwa kita ini tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Jadi jangan kita mengatakan bahwa nanti saja saya cari Tuhan, saya tidak tahu, saya masih muda, seperti itu, saya masih punya banyak waktu. Jadi masih banyak waktu untuk bermegah di dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, buang prinsip itu. Karena jelas-jelas firman Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat video ini, ketika Bapak Ibu melihat video ini, renungkanlah bahwa sangat penting menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri. Oleh sebab itu, karena kasih karunia Tuhan, dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya dan dosa saudara. Tinggal saudara meresponnya. Percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh bahwa saya adalah orang yang berdosa, dan karena kasih karunia Tuhan yang rela mati di atas kayu salib, dia mati untuk saya. Oleh sebab itu saya menerima dia sebagai juru selamat, dan selama hidup saya ini entah sampai kapan, saya mau persembahkan untuk Tuhan. Itu alasan-alasan Yohanes Pembaptis. Semoga firman Tuhan yang barusan kita renungkan pada malam hari ini bisa semakin menyadarkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, seperti itu, dan kehidupan kekal itu di dalam kerajaan surga. Jadi semoga ini bisa jadi berkat buat kita semua. Ketika Bapak Ibu ada mengajukan topik-topik yang lain, silakan ditaruh di bawah kolom komentar seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu mau mendapatkan video-video terbarunya supaya tidak terlewatkan, bisa di subscribe juga, bisa di like, dan bisa juga dibagikan kepada saudara-saudari yang lain seperti itu, supaya kita semuanya mendapatkan berkat. Jadi saya ucapkan salam Maranatha.